Mantan Sekjen Pordasi Herlan Matrusdi ditemukan meninggal dunia di area Gumuk Pasir, Parangtritis, Bantul. Herlan sempat disekap lalu dibuang dalam keadaan kritis sebelum akhirnya meninggal dunia. Herlan merupakan korban penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Marhaendra alias RM dan Ferry Manasye alias FM yang diduga karena masalah bisnis travel umroh. Tapi benarkah ini motif pelaku yang sesungguhnya? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan fakta. Sesosok mayat tak dikenal ditemukan tergeletak di rerumputan di wilayah Gumuk Pasir, Jalan Parangkusumo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tak butuh waktu lama, Satreskrim Polres Bantul akhirnya mengungkap identitas korban. Namanya Herlan Matrusdi, usianya 68 tahun. Rupanya, sebelum ditemukan tewas, mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Olahraga Berkuda DKI Jakarta ini lebih dulu disiksa oleh orang yang dikenalnya. Kurang dari 24 jam, kedua pelaku, masing-masing Rizky Marhaendra dan Ferry Manasye, akhirnya diringkus. Persoalan uang 1,2 miliar rupiah disebut-sebut jadi pemicunya. Pak Satreskrim, seperti apa kronologi pengungkapan kasus penganiayaan yang kemudian menewaskan Herlan Matrusdi? Oh ya, jadi memang dari awal dari tanggal ditemukannya jenazah Mr. X pada tanggal 28 Januari sekitar pukul 7.30 ditemukan oleh saksi yang sedang mencari rumput di wilayah Gumuk Pasir, Kabupaten Bantul. Nah, kemudian dari laporan informasi tersebut, tim identifikasi turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan ditemukanlah identitas korban berinisial HM, laki-laki berusia 68 tahun. Kemudian setelah itu korban kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Nah, kemudian setelah itu di sisi lain tim Resmob Polres Bantul juga melakukan penyelidikan dengan menggali dan mencari informasi-informasi serta mencari CCTV dan ditemukanlah sebuah mobil Avanza hitam melintas di dekat TKP. Kemudian diketahui juga bahwa mobil tersebut adalah mobil rental atau mobil sewa. Nah, dari identitas itu kita cari penyewa mobil tersebut, kebetulan terduga pelaku RM yang dimana sekarang kita sudah tahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kita sudah tahan di Rutan Polres Bantul. Nah, dari informasi-informasi yang kita dapat, baik dari informasi data penyewa, kemudian singkat cerita kita menemukan lokasi ataupun tempat RM menginap atau tinggal. Nah, akhirnya kita mengamankan RM di sebuah penginapan di wilayah Yogyakarta bersama satu rekan pelaku lainnya juga, yaitu FM. Pidana kekerasan kepada korban itu dari tanggal 16 Januari, kemudian tanggal 18 dan 21 Januari dengan cara memukul wajah korban dengan tangan kosong, kemudian menendang perut korban menggunakan kaki kanan, yang mana hal tersebut menyebabkan patah tulang iga secara berurutan dan membuat korban sakit dan tidak bisa berdiri. Kita akan menuju lokasi pertama pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu di Mutiara Homestay di Tegalrejo, Karangwaru, Yogyakarta. Kalau kita lihat situasinya cukup sepi, pemirsa. Kita akan coba mencari orang yang berada di sini ya. Kita mau mencoba masuk untuk mencari penjaga homestay, tapi kalau kita lihat gerbang depan ini tampaknya digembok ya. Sepertinya tidak ada orang yang saat ini sedang berada di sini. Tapi pemirsa, menurut pengakuan dari tersangka, disinilah merupakan lokasi pertama tersangka FM dan juga RM ini pindah ke Yogyakarta. Jadi di sejak bulan Juli 2025, kedua tersangka tinggal di sini bersama dengan korban. Nah, berdasarkan pengakuan tersangka kepada polisi, penganiayaan pertama terjadi di tanggal 16 Januari 2026. Menurut tersangka, terdapat
percekcokan terkait dengan masalah bisnis travel yang kemudian akhirnya menyebabkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Jadi korban ini dipukul dengan tangan kosong di bagian pelipis, kemudian pipi dan lengan, serta di bagian perut juga dilakukan tendangan oleh pelaku. Selain itu, penganiayaan kedua menurut pelaku terjadi di tanggal 18 Januari, di mana di situ korban juga disiksa, dipukul dan juga ditendang sama seperti di tanggal 16. Nah, penganiayaan ketiga ini terjadi di tanggal 21 Januari. Korban setelah mengalami bertubi-tubi kekerasan dan juga penganiayaan akhirnya berada di titik lemah. Ia tidak bisa lagi bicara dengan normal, tidak lagi bisa berjalan, dan kondisinya ini sudah kurus, sudah begitu lemah, dan akhirnya didiamkan oleh pelaku yaitu RM. Yang ganjil pemirsa, di tanggal 25 Januari, keluarga korban mengaku mendapat pesan duka dari kerabat korban bahwa korban ini telah meninggal dunia. Itu di tanggal 25 Januari. Padahal ketika tanggal 27 korban ini dibuang oleh pelaku, pada saat itu kondisinya masih dalam keadaan hidup. Nah, dalam pesan duka tersebut tertera ada nomor rekening korban yang digunakan untuk meminta donasi, dan keluarga di situ mencurigai bahwa ini adalah skenario yang dibuat oleh pelaku untuk mendapatkan uang dari keluarga korban. Hingga akhirnya di tanggal 26 Januari para pelaku yaitu RM beserta keluarganya dan juga FM beserta dengan korban ini akhirnya check out dari Mutiara Homestay dan berpindah ke lokasi berikutnya. Kita akan coba bertanya pada warga yang berada di sekitar sini, apakah mereka mengetahui ya seperti apa aktivitas dari homestay ini. Assalamualaikum Pak, izin mau tanya aja sedikit. Saya Tanti dari Fakta TV One Pak. Oh gitu? Iya, mau nanya aja tentang depan. Oh gitu, gak apa-apa masuk sebentar ya? Oh sini aja deh Pak, iya sini aja. Enggak, sini aja Pak. Enggak, mau nanya aja, depan ini homestay ya Pak? Iya homestay. Mutiara Homestay. Mutiara ya? Homestay, Betul. Selama ini udah kosong dari kapan Pak? Gimana? Udah kosong dari kapan? Kalau ini kan kita kayaknya lihat kosong ya? Udah kosong dari, aduh saya lupa, kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Pokoknya ini udah apa namanya, udah pergi gitu, pergi begitu aja. Oh, orang yang ngontrak, udah pergi begitu aja. Bapak kenal siapa yang kontrak? Ya kenal, suka apa namanya? Sapa ngobrol gitu. Sapa ngobrol nggak pernah. Oh. Memang tertutup orang. Siapa Pak? Apa? Siapa yang kontrak di situ sebelumnya? Namanya Rizky. Oh Pak Rizky. Iya. Di situ tinggal sama siapa aja? Pak Rizky, istrinya, anak 3, pembantunya 1, orang tua itu. Oke. Pembantunya ini laki-laki. Laki-laki. Oke. Udah tua juga ya? Kayaknya wajahnya udah tua. Tapi nggak tahu persis. Tapi nggak tahu persis. Kalau sama dia nggak pernah komunikasi? Kalau sama dia, kalau ketemu gitu kayak menghindar gitu. Oh, aktivitasnya gimana sehari-hari Pak? Kalau istrinya katanya pengacara. Kalau yang orang tua itu? Orang tua itu nggak tahu ya. Kayak nggak pernah, kayak nggak punya kerjaan gitu. Emang biasanya kalau ngelihat dia ngapain Pak orang tua itu? Ya cuma keluar gitu, masuk, keluar, masuk. Tahu siapa namanya? Kurang tahu. Oh kurang tahu ya. Oh, yang orangnya, yang ini bukan orang tuanya yang Bapak maksud ya? Yang ini bukan, sebentar ya. Nah yang ini bukan Pak? Kayaknya ya. Emang kayak gimana ciri-cirinya? Agak buta-buta gitu sedikit gitu. Terus? Ya seperti ini ya. Gemuk atau kurus? Apa? Gemuk atau kurus? Ya, sedengan lah. Sedengan ya. Oke. Pernah nggak mendengar ada teriakan, minta tolong? Kalau di sini nggak. Nggak pernah. Atau ribut-ribut gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Berdasarkan keterangan dari tetangga yang persis berada di depan homestay ini, pemirsa, memang
timelinenya ini cukup pas ya. Jadi pertama kali masuk sekitar pertengahan 2025, kemudian kalau menurut penuturan saksi terakhir melihat ini di tanggal 16 Januari. Sampai kemudian akhirnya seperti yang kita tahu di tanggal 26 mereka keluar dari sini dan pindah ke homestay baru. Dan informasinya ada kemungkinan bahwa kenapa mereka pindah ini karena ditagih ya uang sewa, uang kontrakan oleh yang mempunyai homestay ini. Kita akan menuju ke lokasi berikutnya untuk menemukan fakta selanjutnya. Akibat penyiksaan yang dilakukan oleh kedua pelaku, tubuh Herlan Matrusdi semakin tak berdaya. Ide untuk menghilangkan nyawa Herlan pun akhirnya muncul. Setelah check out dari homestay pertama, yaitu Mutiara Homestay, kedua pelaku beserta keluarga dan juga korban ini kemudian pindah ke homestay yang kedua, yaitu Greenleaf Homestay. Nah, kita sudah berada di Sleman, yaitu lokasi homestay yang kedua. Dari sini kita bisa melihat papan nama Greenleaf Guest House. Assalamualaikum, Mas. Iya. Izin, saya Tanti dari Fakta TV One. Iya, mohon izin. Dengan Mas siapa namanya? Herol. Mas Herol. Herol. Iya. Oh iya. Mas penjaga di sini? Iya. Oh gitu. Dari kapan tuh? Oh, saya setahun lah ada. Udah setahunan ya? Iya, kita dari TV One. Mau nanya, kemarin kan sempat ada kasus ya? Oh, tentang penganiayaan atas nama korban Herlan. Mas tahu nggak tentang itu? Waduh, saya nggak tahu tuh. Soalnya mereka cuma sehari, Mbak. Oh, cuma sehari di sini? Mereka cuma sehari. Jadi mereka pindah dari homestay sebelumnya. Itu tanggal berapa tuh Mas masuk sini? Di sini tuh tanggal 26. 26 Januari. 26 Januari, keluarnya 27. Sekitar jam berapa tuh masuknya? Kalau Pak Herlannya itu korban itu masuknya jam 8. Bareng sama Pak Ferry. Pak Ferry. Sama Grab, diantar Grab. Oh, diantar Grab. Jadi terpisah tuh sama yang satu keluarganya lain. Yang keluarga pertama datangnya jam berapa? Sore, jam 4, jam 5. Tapi keluar, kemudian malamnya baru Masuk. korban datang. Oh gitu. Oh, jadi pertama yang datang Pak Rizky dulu ya? Itu sekitar jam sore, jam 4. Sore sama istri. Sama istri dan Sama istri. anaknya ya. Terus Di sini. malamnya, oh iya, malamnya sekitar jam Malamnya 8. jam 8, kurang lebih jam 8. Naik Grab mobil? Naik motor? Grab mobil. Oh gitu. Kayak gimana kondisinya Mas? Wah, kondisinya ya katanya sih stroke. Jadi memang sudah tidak bisa, ngomongnya juga nggak jelas gitu. Jadi memang kondisinya udah dibopong, udah nggak bisa jalan juga nggak bisa. Oh gitu. Ya, Dipopong sama super Grab sama si Pak Ferry-nya sama ada anak bagangku satu dalam. Jadi bertiga mereka. terus? Seperti apa lagi kondisinya? Iya, cuman yang saya lihat tuh dia ada lebam di mata sini kedua, itu saja. Gitu. Jadi Kalau- memang kondisinya udah kritis sih kulihat memang. Oh gitu. Udah kritis karena dia katanya stroke kan. Jadi kita lihatnya juga udah ya kritis lah gitu. Itu yang ngomong siapa kalau stroke? Pak Ferry-nya gitu. Saya tanya ini kenapa? Katanya stroke. Oh, Boleh lihat ke dalam Mas? boleh. Nanti aduh saya lagi Oh, buka iya, apa lagi di shooting nih. Nggak apa-apa Mas. Oh iya. Oh iya. Kalau saya di shooting manager dilihat pakai jam Ya, tadi kita menunggu sebentar Mas Herul untuk berganti pakaian ya sebelum kita masuk menuju ke kamarnya. Yang mana sih Mas kamarnya, Mas Herul? Kamarnya ini anak magang yang kemarin bantu bopong tuh. Oh, yang dari Grab. Iya, dari Grab malam jadi Oke. kamarnya ini Satu kamar aja berarti? satu. Satu kamar ini berarti diisi Diisi dua. 2 orang. Iya, Pak Ferry sama Korban aja. sama barang-barang Sama barang-barangnya di sini. Banyak barangnya Mas? banyak banget tuh. Oh. Oke. Iya. Permisi ya Mas Herul. Iya.
Jadi selama 1 malam dari tanggal 26 sampai tanggal 27, baik pelaku maupun korban ini sempat tinggal di sini setelah berpindah dari homestay yang sebelumnya yang sudah kita datangi. Kalau selama menginap di sini, Mas Hero mendengar nggak kayak suara teriakan, rintihan atau hal mencurigakan? Tidak kedengaran. Tidak Jadi kedengaran. memang beliau di sini dan saya di depan sana, resepsionis sana. Jadi memang jaraknya kan lumayan tuh. Dan beliau itu suaranya itu nggak kencang. Jadi cuma rintihannya itu kecil. Jadi kita harus dekat dulu. Beliau kan dibaring di sini. Oh, dibaringin di bawah? Iya. Nggak di kasur? Enggak. Di sini. Itu ada kasur di situ. Di sini. Kasur bawah? Ya, jadi cuma dialaskan kasur kecil gitu. Di sini diturun di sini. Jadi memang kalau kita mau dengar suaranya kita harus masuk di sini dulu, baru bisa dengar suaranya. Sempat ngobrol emang? Nggak sempat ngobrol. Nggak sempat. Karena memang dia ngomongnya udah nggak jelas. Jadi kita mau ngobrol juga karena nggak jelas, jadi kita bingung juga mau tanya apa kan. Gitu. Kalau sama Pak Ferry atau Pak Rizky? Pak Sempat Rizky ngobrol? itu ngobrol cuma tanya aja, gimana Pak, apa kabar gitu-gitu doang. Karena beliau cuma sebentar terus beliau pergi. Sama Pak Ferry ya cuma tanya keadaan ini, si stroke katanya. Kondisinya korban waktu dibopong? Waktu dibopong itu ya seperti itu, seperti di bawah itu kemudian ditaruh di belakang itu bagasi. Yang modelnya seperti itu. Jadi pakai baju sama Pakai baju biru sama celana hitam ya kalau dilihat di CCTV itu. celana pendek, udah gitu aja? Gitu aja. Pergerakan para pelaku pun sempat terekam CCTV. Nah, ini adalah rekaman CCTV yang menunjukkan pergerakan mereka. Kita bisa lihat di tanggal 27 Januari 2026, ini pelaku Rizky datang bersama dengan Ferry yang menjemput dari sini. Yang memakai baju berwarna hitam adalah Ferry dan baju warna putih adalah Rizky. Mereka datang untuk menjemput korban untuk dibawa pergi. Ya, kita bisa lihat mereka berjalan menuju ke kamar tempat korban berbaring yang tadi kita lihat. Kita lihat kalau kedua pelaku muncul dengan membopong korban dari dalam kamar dan kemudian menuju ke arah parkir mobil. Tampak ya, korban sudah tidak berdaya, begitu lemas hingga harus dibopong dua pelaku. Dan dari celah sini pemirsa kita bisa lihat kalau mereka memasukkan korban ke dalam bagasi mobil, alih-alih ke tempat penumpang. Padahal kondisinya pada saat itu sudah sangat kritis. Tertanggal 27 Januari, sekitar pukul 17.14 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu juga membawa barang-barang ya, karena sudah check out dari homestay ini. Ini kita lihat mobil mereka bergerak. Nah, dari sini mereka membawa korban menuju ke lokasi pembuangan. Mereka masih mencari-cari dulu, survei lokasi sampai akhirnya terakhir korban digeletakkan begitu saja di area Gumuk Pasir. Rizky Marhaendra dan Ferry Manasye benar-benar keji. Korban yang sudah benar-benar tak berdaya akhirnya digotong dan dibuang ke wilayah Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Kita sudah sampai di kawasan Cepuri Parangkusumo. Ini adalah sebuah kawasan petilasan. Di tempat inilah pertama kali pelaku ingin membuang korban, akan tetapi tidak jadi dilakukan. Sebelum memutuskan untuk membuang korban, kedua pelaku sempat melakukan survei lokasi. Salah satunya adalah di Cepuri Parangkusumo ini. Jadi salah satu pelaku ini turun dari mobil, kemudian melihat-lihat kondisi di lokasi ini untuk memastikan apakah ini tempat yang bisa digunakan untuk membuang korban. Akan tetapi karena pada saat itu kondisi sudah malam hari, mengingat pelaku ini berangkat dari Sleman sekitar pukul 17.30 sehingga sampai di sini pasti sudah malam hari. Kondisi di sini ramai dengan pengunjung, mengingat ini merupakan tempat petilasan.
Nah, selain karena ramainya pengunjung, kita bisa lihat pemirsa kalau di sekeliling area ini banyak sekali rumah penduduk. Sehingga artinya ini tidak memungkinkan bagi pelaku untuk membuang korban di sini karena akan ada banyak saksi mata. Baik itu dari warga yang berada di sekitar sini maupun pengunjung yang berada di area petilasan ini. Sehingga kemudian pelaku pun memutuskan tidak jadi. Ia kembali lagi ke mobilnya, di mana di situ berada satu pelaku bersama dengan korban, dan kemudian memutuskan untuk pergi ke Gumuk Pasir yang jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo dari tempat ini. Merasa tidak kondusif, para pelaku akhirnya mencari lokasi lain. Dari homestay Greenleaf yang berada di Sleman, Yogyakarta, pelaku kemudian membawa korban menuju ke area Gumuk Pasir. Jaraknya kurang lebih sekitar 35 km dari homestay menuju ke Gumuk Pasir atau kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Ini adalah titik ketiga pelaku berhenti dan memutuskan untuk membuang korban di sini. Dalam keadaan pada saat itu korban masih hidup meskipun sudah kritis. Nah, kalau kita lihat pemirsa, area Gumuk Pasir ini merupakan area yang begitu sepi, terutama malam hari, karena pada saat itu pelaku berangkat dari Sleman sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sehingga diperkirakan sampai di tempat ini sudah malam hari, sudah tidak ada orang, sudah sepi. Nah, disinilah pemirsa merupakan TKP tempat penemuan korban atau titik terakhir pelaku bergerak dan akhirnya memutuskan untuk membuang korban. Kita akan bertemu dengan saksi yang pada saat itu pertama kali menemukan korban tergeletak di sini dan didampingi dengan Polres Bantul ya. Assalamualaikum Pak, permisi. Yang mana saksinya? Oh ini. Pak Marno, Pak, saya Tanti dari Fakta TV One. Dengan Bapak siapa? Marno. Pak Marno. Ya. Pak Marno asli daerah sini. Asli sini. Rumahnya di mana kira-kira Pak? Grogol 7. Grogol 7. Jauh dari sini? Enggak. 1 kilo Bang. 1 kiloan. Oke, Pak Marno, waktu itu di hari Selasa ya? Atau hari Rabu? Hari apa ya penemuan? Selasa apa ya? Oke. Pada saat itu seperti apa ceritanya awal mula menemukannya? Saya kan cari rumput. Mau ke arah ke situ. Tahu di bawahnya ada mayat. Di bawah itu di mana Pak? Titik persisnya? Di sini? Iya. Oh, jadi di area terbuka ini ya? Sini, bawah sini. Oh, bawah sini, agak menjorok ke dalam. Betul. Itu perkiraan jam berapa? 7:30. 7:30 pagi. Kurang lebih 7:30. Seperti apa kondisinya? Kondisinya terlentang, memang nggak tahu ke sana. Nggak tahu ke selatan. Ditutupi kah korban? Enggak ditutup apa-apa. Cuman tidur aja di sini. Jadi terbuka. Iya. Posisinya ya. Nah, pada saat itu korban berpakaian lengkap kah atau seperti apa? Pakaian lengkap. Ada ditutupi sesuatu, diikat atau seperti apa? Enggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Yang Bapak lihat pada saat itu masih hidup kah atau sudah meninggal? Kayaknya sudah nggak ada. Kita kan terus cari teman. Habis dia kan terus cari teman lah. Terus suruh ke sini, mastiin gitu loh. Habis itu kan pasti sudah nggak ada. Terus telepon polsek sama Temsat. Semuanya terus ke situ semua. Habis itu kan bapak polisian udah banyak terus. Langsung diangkat bawa ke polsek. Posisinya di mana sih Pak? Kalau bisa ditunjukkan? Di sini, pas di sini ya. Pas di sini ya. Oke, jadi kepalanya di sini berarti. Ya, kepala di selatan. Oke. Nah, ini kalau berdasarkan keterangan saksi, pemirsa merupakan lokasi penemuan pertama kali korban. Posisinya pada saat itu korban terlentang menggunakan pakaian lengkap, tidak ditutupi apa-apa. Jadi posisi kepala berada di sini dan kemudian badan kaki di sini ya Pak, sebelah utara berarti ya, karena kepalanya berada di sebelah selatan. Kondisinya saat itu menurut pengakuan saksi ini sepertinya sudah meninggal dunia. Oke, jadi posisi jenazah pada saat itu sudah meninggal dunia, pemirsa, meskipun menurut keterangan dari pelaku ini ketika dibuang ini kondisinya masih hidup meskipun sudah kritis. Kita akan bertanya pada
Iden ya, Pak. Pada saat itu kira-kira perkiraan waktu meninggalnya kapan? Dari pemeriksaan kita kan dengan tim medis yang di lapangan, perakiraan dari tim medis kan lebih dari 2 jam ditemukan. Berarti kan bisa lebih. Jadi tim medis 2 jam lebih kayak gitu. 2 jam lebih itu dihitung dari setengah 8 ditemukan itu. Oke, ada nggak luka-luka atau yang dilihat seperti apa kondisinya? Kalau untuk luka yang kita temukan dengan tim medis ya di bagian wajah. Apa saja Pak lukanya? Luka apa ya? Luka lecet, luka yang udah kering gitu ya, udah mengering sama di sini sama di dagu. Ada lebam-lebamnya kah? Kalau lebam di bagian pinggang. Bagian apa ini? Tapi itu kemungkinan sudah lama atau baru? Kaitan dengan lama atau baru kita tidak bisa memastikan karena itu ranah tim medis. Setelah itu kita kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak, Siap. Pak. Keluarga korban Herlan Matrusdi yang jasadnya ditemukan di wilayah Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta, mengaku tak puas dengan pengakuan pelaku yang menyebut proses penganiayaan terhadap sang ayah baru dilakukan 3 kali. Mereka meyakini kalau Herlan sudah lama disekap dan dianiaya oleh Rizky Marhaendra dan Ferry Manasyi. Kalau bisa diceritakan Mbak Wiwin sebelumnya pertama kali dengar kabar ini dari mana? Saya pertama kali dikasih tahu sama kakak saya yang pertama. Kakak saya yang pertama itu dikasih tahu sama suami saya. Mungkin suami saya nggak ngasih tahu saya langsung, mungkin karena takut shock ya. Jadi suami saya ngasih tahu ke kakak saya, baru kakak saya ngasih tahu ke saya gitu. Posisi saya lagi habis dari bank, pas saya dikasih lihat fotonya, foto jenazah, saya langsung histeris kan. Karena kakak saya nanya, ini bener papa nggak gitu. Pas saya istilahnya saya cek, saya langsung histeris karena saya yakin itu ayah saya gitu. Makanya saya pribadi juga keluarga kaget gitu, kenapa tiba-tiba ada bapak jenazahnya ditemukan di Bantul, padahal terakhir saya komunikasi bapak itu bilang di Malang. Disinggung soal motif pembunuhan ini terkait uang 1,2 miliar rupiah di bisnis travel haji dan umroh, keluarga membantah. Setelah kan Bapak bilang selalu baik-baik aja dan sebagainya, tapi sering minta uang ke keluarga katanya. Iya benar. Dan keluarga curiga. Pernah nggak sih Bapak kemudian mengadu atau curhat? Nggak pernah. Selalu bilangnya dalam kondisi sehat, aman, kayak gitu-gitu aja Mbak. Makanya kita keluarga juga nggak kepikiran aneh-aneh gitu, nggak kepikiran. Kadang kirim voice note juga, Win minta uang gitu. Papa mau berobat, mau beli obat asma gitu. Jadi ya kondisinya percaya kalau papa nggak apa-apa tuh ya karena dari voice note itu kedengaran suaranya gitu kan. Nggak pulang-pulang itu setelah bulan pertengahan Mei ya, pertengahan Mei itu udah mulai nggak pulang. Udah nggak pulang. Terakhir saya ketemu atau beliau pulang tuh tanggal 30 Juni. Saya ketemu di bawah sini, tiba-tiba papa saya telepon, Win, papa di bawah, minta ongkos dong, papa mau kerja lagi, mau balik lagi katanya. Saya kaget kan, itu saya ditelepon, papa udah pulang dari kapan? Dari semalam, orang cuma ngambil baju doang sama dokumen katanya gitu. Cepet buruan ya ke bawah, papa tungguin, papa mau berangkat katanya gitu ya. Udah saya ke bawah, gitu. Saya kasih lah uang itu kan ongkos, terus saya tanya mau ke masih kerja lagi? Iya, pulangnya kapan? Nanti seminggu lagi insya Allah katanya. Dia bilang terakhir ke Balongan, nanti seminggu lagi insya Allah selesai katanya, doain aja kata dia gitu. Posisi sendiri ya Mbak? Sendiri. Sama siapa-siapa? Beliau minta ongkos untuk naik Grab, katanya udah dijemput di terminal Pulau Gebang, tapi nggak kasih tahu sama siapa-siapanya gitu kan. Ya sudah saya kasih, terus beliau berangkat, udah itu terakhir saya ketemu secara langsung tanggal 30 Juni itu. Mbak Wiwin, ini kan kalau pengakuan pelaku ya, pengakuan tersangka mengatakan kalau motifnya adalah karena ada bisnis travel umroh bersama Bapak dan kemudian
uang 1,2 miliar, ada uang pelaku ini yang tidak dibayarkan oleh Bapak dan sebagainya. Seperti apa menurut keluarga? Enggak, kami enggak setuju dengan statementnya pelaku itu ya, sangat tidak benar gitu. Memang Pak Haji itu ada bisnis, bukan bisnis ya. Pak Haji itu sebagai marketing, beliau pernah diajak sama salah satu Habib, lah saya lupa namanya, untuk dimintai tolong untuk mencari jamaah umroh dan haji. Nah, beliau sempat dapat jamaah, cuman ya mungkin uang itu ya uang jamaah, bukan uang pribadinya si Rizky itu. Jadi kayaknya itu nggak mungkin gitu loh. Untuk alasan haji itu tuh saya rasa akal-akalannya si pelaku aja untuk biar bisa istilahnya menyelamatkan diri ya, kayak gitu. Jadi kami keluarga nggak merasa tidak benar dengan pengakuan si pelaku itu. Tapi bisnisnya benar sama pelaku ini? Enggak, bisnisnya sama orang lain, bukan sama pelaku langsung. Jadi kayaknya mungkin karena pelaku ini memang deket ya sama Bapak, jadi Bapak semua cerita, mungkin itu sebagai alasan dia aja, buat alasan dari dia aja, dia mungkin tahu perjalanan Bapak tentang haji ini ya, jadi buat alasan sama dia. Dan tidak ada masalah sama sekali? Nggak ada. Iya, jadi uang itu ya bukan uang Rizky, kalaupun memang ada uang ya uangnya jamaah yang ingin umroh atau ingin haji gitu kan, bukan uang dia, bukan investasi apa. Keluarga tidak benar itu, merasa tidak benar. Kami juga ada transaksi dari rekening Pak Haji yang kita cek tuh nggak ada uang sejumlah itu. Itu kan saya dapat kabar meninggal Rabu ya, tanggal 28. Nah, Jumatnya itu saya dapat kabar berita duka. Jumat sebelumnya? Sebelumnya. Tanggal 23 ya kalau nggak salah, 23. Jadi saya dapat kabar dari grup RT sini bahwa ayah saya meninggal dunia. Itu masih pakai foto ayah saya yang lama ya. Meninggal dunia hari Jumat karena gagal ginjal dan jatuh dari kamar mandi. Jenazah akan langsung dimakamkan di Pandeglang. Keterangannya begitu. Saya kaget, saya pribadi anaknya belum dengar berita ini gitu kan. Akhirnya pas saya tanya sama yang pertama kali share, dapat dari mana tante beritanya? Ini dari FB-nya Noviar di Sikumbang katanya gitu. Dia screenshot lah tuh FB-nya, bener sama kata-katanya, fotonya sama isinya. Makanya Noviar di Sikumbang ini kan teman dekat papa di Pordasi, makanya orang sini kan banyak orang ekspordasi juga ya Mbak, karena ini gusuran Pulau Mas. Jadi mereka percaya gitu, nggak mungkin Pak Novi ini menyebar hoax gitu kan. Tapi pas saya konfirmasi ke nomor ayah saya itu melalui nomor Pak Ferry itu, saya diangkat Mbak, hari Jumat itu masih diangkat sama ayah saya, suara ayah saya kenal banget. Tapi suaranya sudah lemah gitu. Dia bilang, iya Win, iyain aja beritanya, papa sehat, cuman sariawan. Nanti Senin papa pulang, papa ceritain semua katanya gitu. Udah suaranya udah lemah, cuman saya bilang, papa beneran sehat, nanti beneran mau pulang? Iya Win, nanti Senin papa pulang. Udah Win jemput aja, nggak usah, kata dia gitu kan. Udah tuh udah dimatiin ya. Nah Sabtunya besokannya lagi saya dapat japrian WA lagi dari orang Pordasi, sama berita duka, tapi fotonya udah kondisi ayah saya lebam ini bengkak rahangnya, ininya lebam mata, ada luka dalam di pelipis, sama itu hidungnya sudah dimasukin kapas sama diselimutin sampai leher sini. Jadi gambar Bapak sudah meninggal itu adalah buatan pelaku semua? Ya, kemungkinan karena pas ditemukan jenazah Bapak hari Rabu itu, menurut dokter dan polisi itu baru meninggal 4 jam. Itu kan ditemuin jam setengah 8 pagi ya hari Rabu. Itu setelah diolah TKP dan diperiksa, Bapak tuh meninggal 4 jam. Berarti kan yang WA hari Sabtu ada foto gambar bapak saya pakai segala macam itu bonyok-bonyok, itu berarti masih hidup, kondisi masih hidup. Jadi ya itu salah satu skenario pelaku untuk minta donasi terakhir kalinya. Sampai harus ditonjokin dulu gitu, sampai harus dipukulin dulu buat minta donasi gitu kan.
sampai segitunya gitu dia punya ide seperti itu untuk terakhirnya biar orang percaya gitu ngirimin uang gitu kan. Jadi itu kayak semacam eksploitasi untuk ayah saya kan, seperti itu. Menurut saya penyiksaannya itu udah lama ya, dan kebetulan saya lihat tuh kondisi terakhir ayah saya itu kurus sekali Mbak, kayak udah nggak dikasih makan gitu Mbak berbulan-bulan, itu kayak sampai tulang iganya tuh kelihatan gitu Pak. Kan dari mana? Saya ada videonya terakhir Bapak sebelum digotong ke mobil kan, yang tersebar di media ini kan pas saat Bapak itu digotong ke mobil ya. Nah itu ada videonya sebelum digotong. Jadi kondisi yang benar-benar terakhir kali Bapak saya sebelum meninggal. Kurus Mbak, kurus sekali, penuh luka, badannya mukanya ini lebam-lebam, dan ketika ditanya tuh sudah terbata-bata, terus nafasnya tersengal-sengal gitu ya. Jadi saya nggak tega. Kayaknya penyiksaan itu dari nggak mungkin ya Mbak ya, kalau orang nggak dikasih makan tuh langsung kurus tuh kayak nggak mungkin tuh, kayaknya udah nggak dikasih makan berbulan-bulan itu kondisinya kurus. Pas terakhir saya ketemu itu masih gemuk, perut papa saya itu kan udah buncit ya Mbak ya, itu sampai nggak ada, sampai kempes, kakinya pun sampai kurus kecil, kayak disekap itu, kayak nggak dikasih makan itu, saya yakin. Jadi kayak penyataan pelaku itu tanggal 16 mulai penyiksaan tuh kayaknya nggak bener. Polisi masih terus mendalami kasus tewasnya mantan Sekjen Pordasi ini. Laporan temuan keluarga korban akan dijadikan masukan untuk menganalisa kasus ini lebih dalam. Kami sangat berterima kasih kepada keluarga korban karena sangat aktif memberikan bukti-bukti. Karena terakhir keluarga korban kesini memberikan bukti bahwa di mana perjanjian bisnis travel itu tidak ada, karena dari keluarga korban memberikan bukti-bukti transfer itu tidak ada di situ. Jadi makanya untuk terkait benar atau tidaknya apakah ada bisnis travel dan umroh itu kami masih dalami sampai saat ini. Mantan Sekjen Pordasi Herlan Matrusdi harus kehilangan nyawanya secara tragis setelah mendapatkan penganiayaan bertubi-tubi dari pelaku. Menurut pengakuan pelaku, masalah bisnis travel dengan nominal 1,2 miliar rupiah menjadi motif dari perbuatannya. Namun keluarga membantah, menyebut bahwa Rizky dan Ferry bukan rekan bisnis korban, tapi memanfaatkan korban untuk diperas uangnya. Fakta yang kami temukan di lapangan, menurut pengakuan keluarga, selama tinggal bersama pelaku, korban mendapatkan kekerasan dan bahkan dipaksa mengaku meninggal dunia untuk dimintai donasi. Korban bahkan juga ditelantarkan di gumuk pasir hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia keesokan harinya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.